Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini Adesis mau membahas film yang sangat menyeramkan berjudul Juanita 2015. Film Juanita sendiri mengisahkan mengenai dendam seorang perempuan yang sedang mengalami kekacauan jiwa sewaktu masa kecilnya. Ia dibesarkan oleh seorang ibu yang ternyata menganut sebuah ilmu hitam. Perempuan inilah yang kemudian bangkit dan mulai membunuh siapapun yang dianggapnya telah mengganggu hidupnya. Penasaran kan bagaimana cerita lengkapnya? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang tengah melakukan ritual setan dengan menggunakan darah manusia. Ritual yang dilakukannya bukan sembarang ritual. Level keiblisan wanita itu sudah sangat sakti. Kemudian scene beralih pada 18 tahun yang lalu, di mana terlihat ada beberapa anak panti asuhan yang sedang bermain petak umpet. Di situ diperkenalkan seorang gadis kecil penghuni panti yang bernama Juanita, dan dia memiliki adik yang bernama Julaika. Juanita berbeda dengan anak yang lainnya, di mana dia tipe anak yang temperamental. Kemudian suatu hari adik Juanita yaitu Julaika bernasib beruntung. Dia akhirnya diadopsi oleh pasangan suami istri dan Julaika akan segera tinggal bersama keluarga barunya. Meskipun itu momen bahagia, tapi hal itu membuat Juanita sedih karena dia harus berpisah dengan adiknya. Begitupun hal yang dialami Julaika sama, tapi Julaika akan berjanji kepada Juanita. Suatu saat dia juga akan menjemput Juanita untuk tinggal bersama. Juanita yang sehari-hari tanpa ditemani oleh keberadaan Julaika membuat dia merasa sedih. Akhirnya tidak kuat menahan rasa kehilangannya, Juanita pun memutuskan untuk pergi mencari alamat rumah adiknya itu. Namun kepergian Juanita tidak berjalan lancar, di mana saat dia di tengah perjalanannya, Juanita dihadang oleh seorang laki-laki misterius yang mencoba mengejarnya. Juanita yang ketakutan meminta tolong kepada seorang wanita. Si wanita itu pun dengan senang hati mau membantu Juanita. Di situ dia mengantarkan Juanita ke alamat adiknya dengan mobil. Namun ternyata pria itu adalah bagian dari kelompok si wanita. Dua pasangan penculik ini bernama Zainuddin dan Maya. Mereka pun membawa Juanita ke rumahnya. Begitu Juanita tersadar, dia melihat Maya sedang melakukan ritual setan. Ternyata mereka adalah dukun dan pemuja iblis. Mereka berencana menjadikan Juanita sebagai pengikutnya yang baru. Selama Juanita berada bersama mereka, Zainuddin seringkali memperkaos Juanita hingga perbuatan itu terus berlangsung sampai Juanita dewasa. Dari trauma apa yang dia alami, hal itu membuat mental Juanita terganggu. Sampai suatu ketika, Juanita sudah muak dan alhasil ia pun nekat membunuh Zainuddin dan Maya. Setelah berhasil membunuh kedua pasangan dukun itu, Juanita membawa jasad mereka lalu membuangnya di tepi jurang. Lalu Juanita pergi dalam keadaan lemas. Di tengah perjalanan, Juanita pingsan dan dibopong oleh warga sekitar. Juanita pun berhasil diselamatkan dan dia dirawat di salah satu rumah sakit dan dokter psikiater yang menanganinya bernama Farhan. Berkat bantuan Farhan, sekarang Juanita mulai membaik. Namun akibat dari apa yang dia alami, Juanita sekarang lebih sering tiba-tiba mengamuk. Dan yang bisa menenangkan Juanita hanyalah dokter Farhan. Juanita sendiri pun sangat nyaman bisa bersama dokter Farhan. Kemudian suatu hari Farhan memberitahu Juanita bahwa ada seseorang yang sangat menyayanginya akan datang menemui Juanita. Juanita pun tidak tahu siapa orang itu. Dan dia adalah Julaika. Namun begitu mereka berdua dipertemukan, Juanita malah marah dan menyalahkan Julaika atas hidupnya yang hancur. Julaika meminta maaf kepada kakaknya, tapi selama ini Julaika telah mencari Juanita. Saat itu Julaika ke panti asuhan, namun Juanita sudah tidak ada. Lalu berkat hasil dibujuk, Juanita pun luluh dan mau ikut tinggal bersama keluarga Julaika. Sesampainya di rumah keluarga Julaika, Juanita diperkenalkan oleh pekerja yang ada di rumah, yaitu Nona dan Suri, sebagai ART yang akan membantu keperluan Juanita jika membutuhkan. Juanita? Singkat waktu, malam pertama Juanita tinggal di rumah itu. Saat tengah malam, tiba-tiba Juanita dihantui oleh dua sosok pasangan dukun tersebut. Sontak Juanita ketakutan dan teriak.
Kebisingan itu pun terdengar oleh yang lain. Satu-satunya orang yang bisa menenangkan Juanita adalah Farhan, sehingga kebiasaan itu membuat Juanita mulai mencintai Farhan. Namun Farhan adalah pacar Zulaika. Sampai akhirnya Farhan dan Zulaika memutuskan untuk menikah. Tentu saja melihat mereka menikah membuat hatinya Juanita hancur. Sampai suatu ketika Juanita memutuskan untuk kabur dengan perasaan benci. Nona dan Suri mencoba menghentikan Juanita, tapi karena sudah dilanda emosi, Juanita tega melukai tangan Nona dan kabur begitu saja. Singkat waktu, sudah beberapa tahun kemudian, pasangan Zulaika dan Farhan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Fitri dan Sila. Keluarga kecil ini pun begitu bahagia. Suatu hari, tiba-tiba Juanita datang kembali dengan penampilannya yang sudah berubah. Terlihat sekarang dia tidak galau lagi, keceriaannya pun terpancar di wajahnya. Nona yang dulu sempat dilukai melihat Juanita kembali, dirinya sangat tidak senang. Berbeda dengan Zulaika yang sangat merindukan kehadiran kakaknya tersebut. Kemudian saat mereka bersantai di pinggir pantai, Zulaika curhat kepada kakaknya bahwa dia sangat merindukan kehadiran Juanita. Dulu pas Juanita kabur, Zulaika sudah meminta bantuan polisi, tetapi sia-sia. Zulaika pun meminta Juanita untuk tinggal bersama keluarganya kembali, dan dengan senang hati Juanita pun menerimanya. Lalu malam pun tiba. Di tengah malam, Juanita keluar untuk diam-diam mendekati Farhan. Meskipun tidak bisa memilikinya, Juanita masih tetap mencintai Farhan sampai kapanpun. Setelah dari Farhan, Nona mempergoki Juanita yang habis berkeliaran. Nona tahu percis Juanita orangnya aneh. Di situ Nona berani memperingati Juanita untuk tidak berbuat apapun dan memintanya segera pergi. Tapi Juanita yang diperlakukan itu membalikan semua, di mana dia akan mengancam Nona dan mengatakan bahwa semua orang di situ akan dikendalikan dirinya dan rumah tersebut akan menjadi miliknya. Kemudian di saat Nona baru saja tertidur, dirinya tiba-tiba mendapati kelabang yang menempel di tubuhnya. Nona yang merasakan itu kaget dan tahu bahwa itu bukan sekedar mimpi. Pada keesokan harinya, Nona pergi mengadu kepada Abdul yang bekerja sebagai pengurus kebun dan Somad sebagai supir pribadi keluarga Zulaika. Di situ Nona curhat tentang Juanita yang mereka juga tahu dulu adalah orang yang gak beres. Di situ Nona meminta mereka untuk membuat rencana mengusir Juanita. Tetapi Abdul dan Somad hanya menganggap itu tidak serius dan dibawa bercanda. Di sisi lain, Farhan dan Zulaika baru saja pulang bekerja. Juanita yang melihat kebahagiaan keluarga Zulaika begitu emosi, sampai-sampai minuman yang ia buat tercampur darah dari tangannya sendiri yang menggenggam keras kalung miliknya yang agak sedikit tajam. Lalu diam-diam minuman itu yang sudah tercampur darah malah diberikan kepada keluarga tersebut. Kemudian sore sebelum malam, kebiasaan Nona yang selalu mencari kerang di pinggir sungai tidak sengaja dia melihat Juanita yang berjalan entah mau kemana. Nona yang melihatnya sangat curiga. Ia pun diam-diam mengikuti Juanita sampai di sebuah tempat, di mana di situ Juanita mulai melakukan ritual setan, ilmu yang dia dapat dari pasangan Zainuddin dan Maya. Seketika muncul sosok menyeramkan yang membuat Nona lari ketakutan. Di situ Juanita mengetahui Nona telah menguntitnya. Sehari kemudian, pada keesokan paginya, terlihat Nona nampak resah. Nona mencoba memberitahu apa yang dia lihat semalam kepada Farhan dan Zulaika. Namun saat ia ingin memberitahu siapa orang itu, tiba-tiba pembicaraan mereka dipotong oleh Juanita. Nona buat semua ni ke? Lalu di belakang Juanita pun berbuat hal yang nekat untuk mengancam Nona yang sudah membuatnya kesal. Selama Juanita tinggal bersama mereka, semakin hari Juanita semakin berani mendekati Farhan di belakang Zulaika. Farhan yang mengalaminya merasa risih karena faktanya dia hanya mencintai istrinya saja. Juanita mengungkapkan bahwa sampai mati pun dia akan tetap berada dekat dengan Farhan. Juanita benar-benar nekat dengan keinginannya, ditambah dia menguasai ilmu setan yang dia dapat dari gurunya itu. Suatu malam, Nona yang ingin tidur tiba-tiba dihantui oleh sosok yang mengerikan kembali. Namun kali ini teror itu benar-benar parah, yang membuat Farhan dan Zulaika mendengar teriakan Nona dari luar.
Di situ Farhan berhasil mendobrak pintu dan menemukan Nona dikuasai oleh iblis yang mencoba membunuhnya. Di sisi lain, di balik semua itu adalah perbuatan Juanita yang sedang melakukan ritual. Farhan dan Zulaikha hanya bisa menyaksikan ketika Nona harus tewas dengan cara yang misterius. Semua kerabat, saudara, dan keluarga Zulaikha menghadiri pemakaman Nona. Dari kejadian itu, keluarga Zulaikha memutuskan untuk tinggal di rumah lain. Lalu setelah pemakaman selesai, ayah angkat Zulaikha mengajak Juanita untuk tinggal bersamanya. Namun Juanita memilih untuk tetap tinggal di rumah tersebut. Kemudian Somad mengantarkan Juanita pulang. Di situ Juanita berpesan agar Somad tidak datang ke rumah itu jika tidak disuruh. Jangan datang kalau saya tak panggil. Sekarang Juanita bebas melakukan apapun di rumah yang ditinggalkan. Rencana-rencana busuknya mulai dilaksanakan, di mana malam itu juga Juanita membongkar kuburan Nona untuk mencuri jasadnya. Juanita sengaja mencuri jasad itu untuk dibangkitkan kembali. Ilmu sesatnya pun sudah setara dengan gurunya. Rencana yang akan dilakukannya pasti sungguh mengerikan. Beberapa saat kemudian, Somad datang ke tempat Juanita tanpa disuruh. Begitu dia keluar mobil, dia melihat wanita sedang duduk di ayunan. Somad berpikir itu Juanita. Melihat iblis di depan matanya membuat Somad lari kocar-kacir. Kemudian pada keesokan harinya, Zulaikha beserta suami dan anak-anaknya datang berkunjung untuk menemui Juanita. Sementara itu, Nona yang dibangkitkan oleh Juanita berperan mulai menghantui siapapun yang datang ke rumah dengan samar-samar. Zulaikha yang baru kembali ke rumah itu merasakan ada sesuatu yang membuatnya tidak enak perasaan. Kemudian di malam pertama keluarga Zulaikha menginap, anak-anak mereka dihantui oleh sosok Nona. Sila dan Fitri bersembunyi di kamar karena ketakutan, dan ternyata itu adalah Juanita. Di sisi lain, Abdul yang baru saja selesai bekerja masuk ke gudang untuk membereskan barang-barang. Namun saat di dalam gudang, dia mencium bau bangkai dan curiga dan pandangannya ke sebuah tempat yang ditutup oleh kayu. Pas dilihat, Abdul lari panik ketakutan. Namun di tengah perjalanan dia kembali dihantui sosok Nona dan secara tiba-tiba Juanita berada di belakang lalu membunuhnya. Somad yang sempat ditelepon Abdul datang menyusul. Di sana Somad melihat Juanita mencurigakan masuk ke dalam gudang. Membuatnya penasaran, Somad mencoba menguntit. Di situ dia ceroboh dan ketahuan. Alhasil hantu peliharaan Juanita membunuhnya. Pada keesokan harinya, keluarga Zulaikha masih menginap di rumah itu untuk beberapa hari. Dan pagi itu Farhan pamit bekerja dan izin pulang malam. Kemudian pada malam harinya Zulaikha mulai merasakan bahwa dia sedang dihantui sosok-sosok hantu mereka yang sudah mati. Zulaikha panik dan bersembunyi. Lalu dia melihat Juanita pergi sambil membawa anak-anaknya. Namun ternyata Sila dan Fitri yang asli masih berada di kamar. Paginya, Zulaikha yang masih setengah sadar dari bobo nyenyaknya tidak sadar bahwa dia mengizinkan anak-anaknya pergi diajak main oleh Juanita. Setelah cukup lama, Zulaikha mencoba menghubungi Juanita ingin mengetahui kabarnya. Namun, Juanita sama sekali tidak bisa dihubungi. Karena tidak ada siapapun di rumah, Zulaikha penasaran apa yang selalu dilakukan Juanita dan dia mencoba berkeliling. Di situ kebetulan Zulaikha memasuki gudang yang selama ini digunakan Juanita untuk ritual dan menyimpan mayat. Zulaikha merasa aneh dengan apa yang ada di tempat itu. Lalu Zulaikha ceroboh dan kepalanya terbentur meja hingga membuatnya pingsan. Ketika waktu sudah malam hari, pada akhirnya Juanita pulang sambil membawa anak-anak. Fitri dan Sila tidak menemukan keberadaan ibunya. Juanita pun mencoba mencarinya di gudang. Sementara itu Zulaikha sudah tahu keiblisan Juanita. Dia pun berusaha sembunyi agar tidak ketahuan Juanita. Juanita yang mencari Zulaikha di gudang mencium bau keberadaannya. Ia pun menjadikan Sila dan Fitri sebagai ancaman agar Zulaikha mau keluar.
Ketika Juanita lengah, Zulaikha memukul Juanita dari belakang dan segera membawa anak-anaknya bersembunyi di rumah. Juanita pun tidak membiarkannya begitu saja. Sambil membawa kampak, Juanita mengejar Zulaikha yang lari. Persembunyian Zulaikha pun ketahuan. Juanita berhasil menangkap Zulaikha sehingga dia jatuh langsung dari lantai atas. Juanita menghampiri Zulaikha yang mengalami luka parah. Di situ dia mengungkapkan bahwa dia kecewa dulu Zulaikha telah menelantarkan dirinya sehingga hidupnya hancur. Ditambah dia merasa Zulaikha telah merebut Farhan, orang yang dia cintai. Makanya Juanita melakukan ini untuk balas dendam. Kemudian Juanita pun membawa anak-anak untuk dibunuh. Tidak lama kemudian Farhan akhirnya pulang. Dia kaget melihat rumahnya berantakan dan Zulaikha dalam kondisi terluka. Dari situ Farhan pun langsung mencari keberadaan anak-anak. Juanita mencoba membakar anak-anak bersama para setan yang dia pelihara. Farhan berusaha membujuk Juanita. Lalu saat dia lengah, Zulaikha melukai wajah Juanita. Dengan kesempatan itu, Farhan dan Zulaikha segera menyelamatkan anak-anak dan membakar para mayat hidup. Namun ketika hampir saja berhasil keluar, Juanita menusuk Farhan. Zulaikha dan anak-anak berhasil keluar, sedangkan Farhan dibawa masuk oleh Juanita. Juanita memiliki rencana gila, di mana dia akan memilih mati bersama Farhan, orang yang dia cintai. Zulaikha berusaha menghentikan, tetapi hal itu sudah terlambat. Pada keesokan harinya, polisi, tim medis, dan pemadam kebakaran datang ke TKP. Mereka mengevakuasi jasad Farhan dan Juanita, dan Zulaikha yang terluka segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah kejadian mengerikan itu berlalu, terlihat Zulaikha sedang mengajarkan anak-anaknya mengaji. Lalu mereka pun membaca doa untuk Farhan yang sudah tenang di alam sana. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita film dari Juanita. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.